Seseorang memiliki seekor keledai yang telah membawa karung jagung ke penggilingan dengan setia selama bertahun-tahun. Tetapi kekuatannya semakin berkurang, dan dia semakin tidak layak untuk bekerja. Tuannya mulai bertanya-tanya apakah itu layak untuknya dengan memelihara keledai tua ini lebih lama lagi. Keledai itu melihat bahwa tidak ada angin yang bertiup kencang, lari dan berangkat ke jalan menuju Bremen. Di sana, pikirnya, saya pasti bisa menjadi musisi kota. Ketika dia berjalan agak jauh, dia menemukan seekor anjing tergeletak di jalan, terengah-engah seperti orang yang berlari sampai dia lelah. "Untuk apa kamu terengah-engah? Kamu orang besar," tanya keledai. "Ah," jawab anjing itu, "karena saya sudah tua dan semakin lemah setiap hari. Aku tidak bisa berburu lagi. Tuanku ingin membunuhku. Jadi aku melarikan diri. Tetapi sekarang bagaimana aku mendapatkan rotiku? Aku akan memberitahumu apa," kata keledai. "Aku akan pergi ke Bremen. Dan akan menjadi musisi kota di sana. Ikut dengan saya dan bekerja juga sebagai musisi. Saya akan memainkan kecapi. Dan Anda akan memukul drum ketel." Anjing itu setuju. Dan seterusnya mereka pergi. Tidak lama kemudian mereka sampai pada seekor kucing. Duduk di jalan setapak dengan wajah seperti 3 hari hujan. "Nah, bulu dan cakar tua, apa yang salah denganmu?" tanya keledai. "Siapa yang bisa bergembira ketika lehernya dalam bahaya?" jawab kucing. "Karena saya sekarang semakin tua. Gigi saya sudah os. Dan saya lebih suka duduk di dekat api dan berputar, daripada berburu tikus. Nyonya saya ingin menenggelamkan saya. Jadi saya lari. Sekarang nasihat yang baik langka. Kemana saya harus pergi? Pergilah bersama kami ke Bremen. Anda memahami musik malam sehingga Anda bisa menjadi musisi kota." Kucing itu memikirkannya dengan baik dan memutuskan untuk pergi bersama mereka. Setelah ini, ketiga pelarian itu datang ke sebuah peternakan, di mana ayam jantan itu duduk di atas gerbang, membuat ayam coret-coret dengan sekuat tenaga. "Ayammu yang coret-coret menembus dan menembus tengkorakku," kata keledai. "Apa masalahnya? Tamu datang pada hari Minggu dan ibu rumah tangga tidak memiliki belas kasihan," kata ayam jantan. "Dan telah memberitahu juru masak bahwa dia bermaksud untuk memakanku dalam sup besok. Dan malam ini aku harus dipenggal. Sekarang saya melakukan cock-a-doodle dengan nada penuh selagi saya bisa." "Ah, kamu burung berkepala merah," kata keledai. "Sebaiknya kamu ikut dengan kami. Kita akan ke Bremen. Anda dapat menemukan sesuatu yang lebih baik daripada kematian di mana-mana. Anda memiliki suara yang bagus. Dan jika kita membuat musik bersama, itu pasti memiliki kualitas." Ayam jantan menyetujui rencana ini. Dan keempatnya pergi bersama. Namun, mereka tidak dapat mencapai kota Bremen dalam 1 hari. Dan pada malam hari mereka tiba di hutan tempat mereka ingin melewatkan malam. Keledai dan anjing berbaring di bawah pohon besar. Kucing dan ayam jantan menetap di dahan-dahan. Tetapi ayam jantan terbang ke atas, di mana dia paling aman. Sebelum dia pergi tidur, dia memanggil teman-temannya bahwa pasti ada sebuah rumah tidak jauh, karena dia melihat cahaya. Keledai itu berkata, "Jika demikian, lebih baik kita bangun dan pergi. Karena tempat berteduh di sini buruk." Anjing itu berpikir bahwa beberapa tulang dengan beberapa daging akan membuatnya baik juga. Jadi mereka bergerak lebih jauh. Dan segera melihat cahaya bersinar lebih terang dan tumbuh lebih besar. Sampai mereka tiba di rumah perampok yang terang benderang. Keledai, sebagai yang terbesar, pergi ke jendela dan melihat ke dalam. "Apa yang kamu lihat?" "Kuda abu-abuku," tanya ayam jantan. "Apa yang kulihat?" jawab keledai. "Sebuah meja yang dipenuhi dengan makanan dan minuman yang baik. Dan para perampok yang duduk di atasnya menikmati diri mereka sendiri."
Itu akan menjadi semacam hal bagi kita, kata ayam jantan. Ya, betapa aku berharap kita ada di sana, kata keledai. Kemudian hewan-hewan itu menyatukan kepala mereka dan merencanakan cara terbaik untuk memenangkan undangan untuk masuk ke dalam dan bergabung dengan para perampok di meja. Ayo, ayo teman-temanku, kata keledai. Kami adalah musisi. Jadi mari kita bernyanyi untuk makan malam kita. Mereka mulai menampilkan musik mereka bersama. Keledai meringkik, anjing menggonggong, kucing mengeong, dan ayam jago mencoret-coret. Kemudian mereka menerobos jendela ke dalam ruangan, sehingga kaca berdenting. Pada hiruk-pikuk yang mengerikan ini, para perampok bermunculan. Tidak berpikir selain hantu telah masuk, dan mereka melarikan diri dengan ketakutan besar ke dalam hutan. Keempat sahabat itu sekarang duduk di meja, puas dengan apa yang tersisa, dan makan seolah-olah mereka akan berpuasa selama sebulan. Segera setelah keempat pemusik itu selesai, mereka memadamkan lampu, dan masing-masing menemukan tempat tidur sesuai dengan sifatnya dan yang cocok untuknya. Keledai berbaring di atas jerami di halaman, anjing di belakang pintu, kucing di perapian dekat abu yang hangat, dan ayam jantan bertengger di atas balok atap. Dan karena lelah dari perjalanan panjang mereka, mereka segera pergi tidur. Saat lewat tengah malam, para perampok melihat dari jauh bahwa lampu di rumah mereka tidak lagi menyala. Tampak tenang. Kapten berkata, kita seharusnya tidak membiarkan diri kita ketakutan. Dan memerintahkan salah satu dari mereka untuk pergi dan memeriksa rumah. Utusan itu menemukan semuanya diam. Pergi ke dapur untuk menyalakan lilin. Dan mengambil mata kucing yang menyala-nyala untuk membakar arang. Dia memegang lilin itu kepada mereka untuk menyalakannya. Namun, kucing itu tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dan terbang ke wajahnya, meludah dan mencakar. Dia sangat ketakutan. Dan berlari ke pintu belakang. Tetapi anjing yang berbaring di sana melompat dan menggigit kakinya. Saat ia berlari melintasi halaman dengan tumpukan jerami, keledai memberinya tendangan cerdas dengan kaki belakangnya. Ayam jantan juga, yang dibangunkan oleh kebisingan, menjadi hidup, dan berteriak dari balok. Ayam Doodle-doo. Kemudian perampok itu berlari kembali secepat yang dia bisa ke kaptennya dan berkata, ada penyihir mengerikan yang duduk di rumah, yang meludahiku dan mencakar wajahku dengan cakarnya yang panjang. Dan di dekat pintu berdiri seorang pria dengan pisau yang menikam kakiku. Dan di halaman ada monster yang memukuliku dengan tongkat kayu. Di atas atap, duduk hakim, yang berseru, bawa bajingan itu ke sini kepada saya. Jadi saya melarikan diri sebaik mungkin. Petik 2. Setelah ini para perampok tidak percaya diri di rumah lagi. Tapi itu sangat cocok dengan 4 musisi Bremen sehingga mereka tidak peduli untuk meninggalkannya lagi. Nah demikianlah kisah cerita tentang musisi kota Bremen. Semoga adik-adik semua terhibur. Terima kasih.